Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrilia Firdayani dan NPM 23100110559. Di sini saya akan menjelaskan cara sharing data di Windows dan Linux menggunakan VirtualBox untuk memenuhi UAS mata kuliah jaringan komputer. Untuk pertama-tama kita membuat IP di VirtualBox. Ini kita membuka setting internet. Selanjutnya kita membuat IP di dalam, yaitu IP saya 172.116.10.25. Setelah kita membuat IP di dalam, kita membuat IP di luar atau di Windows. Untuk membuat IP di Windows itu kita mengklik setting network juga. Selanjutnya ke advanced network setting dan menyeting IP. Untuk IP luar itu 172.16.10.26. Selanjutnya oke. Setelah menyeting IP, kita melakukan ping di VirtualBox. Kita buka CMD. Selanjutnya kita ping ke luar. Ping 172, masukkan IP 172.16.10.26 karena kita mau keluar. Oke, untuk ping dari dalam keluar itu berhasil. Selanjutnya kita ping dari Windows ke dalam. Buka CMD, selanjutnya ping, masukkan IP 172.16.10.25. Oke, ping dari luar ke dalam juga berhasil. Selanjutnya kita membuat folder di dalam VirtualBox dengan nama Afrilshare. Selanjutnya klik kanan, habis itu properties dan kita setting di sana. Kita klik sharing dan setting. Setelah membuat dan menyeting, lalu kita klik share dan done apabila sudah ada foldernya. Selanjutnya kita ke Windows. Di Windows cari disk PC dan klik kanan, lalu masuk di bagian map network drive. Selanjutnya di bagian drive itu kita ganti ke X, dan di bagian folder itu kita memasukkan IP dalam serta nama folder yang telah kita buat di VirtualBox. Selanjutnya klik finish dan kita akan memasukkan username dan password. Selanjutnya klik OK. Dan kita membuat folder baru yang ada di Windows sebagai contoh. Selanjutnya kita akan melihat apakah folder yang kita buat di Windows ada di dalam VirtualBox. Nah, ternyata sudah ada, berarti berhasil. Selanjutnya membuat remote desktop agar Windows di VirtualBox dapat di-remote di Windows yang ada di laptop. Untuk caranya, itu kita ke setting yang ada di VirtualBox, lalu cari remote setting desktop dan aktifkan. Setelah mengaktifkan, kita ke Windows dan mencari remote desktop connection. Selanjutnya kita memasukkan IP, lalu klik connect dan masukkan password. Setelah memasukkan password, maka apabila hasilnya seperti ini, itu berarti berhasil remote. Selanjutnya cara konfigurasi jaringan Windows ke Linux menggunakan Kali Linux. Pertama-tama buka Linux, lalu masukkan password. Setelah itu kembali ke Windows dan buka setting, lalu pilih setting network dan internet. Selanjutnya pilih advanced network setting dan more adapter option, lalu edit dan masukkan IP luar.
Untuk IP luar itu 10.10.10.1. Apabila sudah membuat IP, klik OK. Setelah membuat IP luar, kita kembali ke Linux dengan mengetik sudo lalu enter. Apabila sudah, maka kita lanjut mengetik cd garis miring atau slash etc garis miring lagi, selanjutnya network, enter. Nah, di sini kita membuat IP dalam atau IP Linux dengan mengetik IP A. Nah, di sana ada IP-nya. Untuk mencek, kita mengetik nano interface. Nah, di sini kelihatan bahwa IP sudah benar atau akurat. Untuk IP di dalam Linux yaitu 10.10.10.2. Apabila sudah benar, maka kita akan lanjut ke step selanjutnya, yaitu kita saling ngeping dari Linux ke Windows. Kita ketik ping dan masukkan IP yang di luar, yaitu 10.10.1. Nah, apabila seperti ini hasilnya, maka berhasil. Selanjutnya kita mencoba ping yang dari luar ke dalam atau dari Windows. Sama ketik ping dan masukkan IP yang di dalam, yaitu 10.10.2. Oke, bila sudah seperti ini maka berhasil. Selanjutnya, nah di sini kita akan memblok port HTTP 80 dan MSQL 3306. Sebelumnya kita aktifkan dulu MSQL-nya. Kalau sudah, nah di sini kita lihat dulu apakah HTTP dan MSQL-nya terblok dengan mengetik nmap lalu masukkan IP. Selanjutnya dilihat kalau masih ada berarti belum terblok. Selanjutnya kita kembali ke Windows lalu ketik Windows R, ketik wf.msc lalu pilih Ibon Rules, klik kanan pilih no rules lalu pilih port, next lalu masukkan kodenya yaitu 80,3306, lalu next dan pilih yang block the connection. Selanjutnya next. Nah, di sini kita masukkan keterangan, yaitu saya memasukkan block. Selanjutnya kita ke setting. Lalu di setting kita cari Windows Defender Firewall. Setelah itu kita aktifkan. Setelah diaktifkan, kita langsung ke Linux. Di sini kita mencek apakah sudah terblok atau belum dengan mengetik nmap dan memasukkan IP. Setelah itu kita lihat hasilnya. Nah, di sini terlihat bahwa HTTP dan MSQL-nya sudah tidak ada. Berarti untuk memblok itu sudah berhasil. Selanjutnya kita membuat username dengan cara ketik user @ spasi strip spasi tahun dan tanggal serta bulan hari yang kita bikin. Selanjutnya nama April. Selanjutnya enter dan kita membuat password. Password saya itu April.
disamakan semua. Setelah ada tulisan password update successfully, berarti untuk membuat password itu sudah sukses. Selanjutnya setelah kita membuat user, selanjutnya kita akan mencek user yang telah kita buat dengan mengetik cat /etc/password. Setelah itu enter. Apabila sudah, maka akan muncul user kita seperti ya ini. Nah, di sana ada nama saya April. Selanjutnya kita akan melihat masa berlaku atau masa aktif yang telah kita buat sebelumnya dengan cara mengetik change atau CHAGE spasi -1 spasi April, lalu enter. Setelah di enter maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada masa berlakunya. Selanjutnya kita membuat grup. Untuk grup itu sendiri kita dapat mengetik grup add spasi nama grup kita. Nama grup saya itu x.kelas-3A. Lalu kita enter. Untuk step selanjutnya kita memasukkan user ke dalam grup yang telah kita buat tadi dengan cara mengetikkan usermod spasi nama user kita, punya saya April, lalu spasi -A spasi -G dan nama grup yang telah kita buat, punya saya x.kelas-3A. Setelah itu kita enter. Nah, maka apabila sudah seperti itu artinya berhasil. Tapi kita akan mencek apakah benar bahwa berhasil atau tidak. Untuk mencek itu kita ketik cat spasi tanda miring /password. Nah, di sana sudah ada nama kelas serta nama kita. Jadi kita sudah berhasil melakukan konfigurasi mulai dari sharing data Windows ke VirtualBox, membuat remote dari Windows ke VirtualBox, lalu konfigurasi jaringan Windows ke Linux dengan membuat IP, lalu saling ping, melakukan pemblokiran port HTTP dan MSQL, membuat user, membuat grup, dan memasukkan nama ke dalam grup kelas. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan cara konfigurasi. Mohon maaf apabila salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.